Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tretan semua. Ketemu lagi dengan saya Dulatep di channel Dulatep, channel ala-ala Madura ini. Hari ini kita kedatangan tamu khusus ya tretan ya. Beliau adalah perwakilan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Untuk lebih jelasnya, biar beliau yang memperkenalkan diri kepada kita semua. Siapa beliau dan jabatannya apa? Monggo Pak Maltuf. Ya, terima kasih saya telah diundang ke channel Dulatep. Saya sangat bahagia sekali. Perkenalkan, nama saya Maltuful Anam. Jabatan saya adalah Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Alumni dan Simpatisan Iqbas Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Ya, saya dari alumni. Kebetulan saya sekarang jabatannya sebagai sekretaris Pak Dulatep. Sekretaris alumni. Iya, sekretaris alumni. Jadi alumninya disingkat dengan nama Iqbas. Keluarga besar. Nah, pasti tretan penasaran kan untuk apa kedatangan beliau ke sini hari ini untuk apa ya? Atau mungkin sudah ada yang bisa menebak untuk apa. Nah, jangan lupa ya buat tretan semua untuk tetap stay tune ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut setelah ini. Kedatangan beliau ini hari ini untuk memberikan informasi yang jelas, yang akurat, kronologis yang sebenarnya tentang kasus yang hangat di Pamekasan, yaitu kasus Akatsuki ya. Suteki. Oh, Suteki ya. Maaf, saya jadi ingat yang itu ya. Naruto. Ya, ingat itu. Pertarungan Naruto itu ya. Iya, sama-sama pertarungan. Iya, sama-sama perseteruan ya. Iya, betul. Ya, Suteki ya Pak ya. Suteki. Nah, selama ini kan terjadi simpang siur informasi di masyarakat tentang kasus tersebut. Jadi pada kesempatan ini Dulatep mau mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi, kronologis dari awal itu apa gitu, yang benar-benar jelas gitu. Tidak dari apa namanya orang ke orang yang kemudian jadi fitnah gitu kan ya. Baik, langsung saja tanpa basa-basi, saya ingin menanyakan yang pertama itu kronologis gitu. Kronologis kejadiannya itu bagaimana sehingga terjadi apa ya, insiden yang dikenal dengan insiden Suteki ini yang melibatkan seorang ulama besar di Madura, sekaligus apa namanya, alumni pesantrennya jadi terlibat ya. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya begini, kronologis awalnya gitu berangkat dari keresahan masyarakat di bawah akibat dari merebaknya virus COVID-19 ini. Masyarakat itu sudah bingung, di bawah itu bingung, terus resah, kemudian apalagi ada keluarga yang terindikasi kena COVID. Lumayan banyak, iya, baik itu di Pamekasan, di Sampang, karena masyarakatnya Yai Mudatsir ini bukan hanya di Pamekasan, bahkan yang banyak juga dari Sampang ya. Iya, nasional ya. Kronologis pertamanya begini, ada kejadian di salah satu tempat itu, kebetulan di sana itu masyarakatnya kiai. Ada keluarganya yang sakit di Tenggarai terkena COVID, kemudian terinfeksi COVID, tapi masih belum keluar hasil swabnya. Oh, belum positif. Belum. Nah, itu dimakamkan dengan mau di pemulasaraan atau tajhizul mayitnya itu dengan cara protokol kesehatan. Nah,
ternyata di sana katanya pihak keluarga itu tidak dimandikan. Nah, seperti itu. Tidak dimandikan sesuai dengan syariat. Ya. Nah, kemudian terjadilah gesekan di sana, bahkan ada ini eker-ekeran atau perseteruan antara pihak keluarga dengan pihak Satgas Covid gitu di salah satu tempat itu. Nah, banyak yang bertanya ke Kiai bagaimana tentang hal ini. Nah, untuk menenangkan masyarakat itu, Kiai kemudian menulis untuk internal agar jenazah itu di tajhis atau di pemulasaraannya itu dengan menggunakan syariat tapi sesuai mengikuti protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Caranya itu tetap yang memandikan misalnya, yang mengkafani dan lain sebagainya itu tetap dari pihak Satgas atau rumah sakit dalam hal inilah. Tapi disaksikan oleh keluarga gitu, disaksikan oleh keluarga. Nah, Kiai mengeluarkan fatwa bahwasanya tetap harus dimandikan. Terus ya sebagaimana biasa dikebumikan sebagaimana biasa. Agar lagi ini tujuannya masyarakat juga menerima orang yang walaupun sudah positif di bawah itu, agar menerima mayatnya. Kan banyak kan kejadian-kejadian seperti itu tidak menerima. Termasuk Kiai itu mengeluarkan fatwa itu untuk masyarakat tenang, masyarakat menerima terhadap keadaan mayat itu. Nah, namun setelah diunggah ke media, walaupun itu internal kan, ketika nyebar di medsos lewat WA saja, itu tanpa sepengetahuan kita sudah ternyata di Facebook keluar, bahkan di sudah ini jadi nasional. Iya, sudah jadi nasional. Dan ini yang sangat kita sesali, ada orang yang atas nama akun Suteki di Facebook itu mengomentari dengan miring, bahkan sampai ke hate speech atau saling komentar. Mungkin di Facebook itu memanas, saling komentar sampai bawa-bawa pondok, kiai, anggaplah dijelek-jelekan. Itu Kiai nggak tahu. Soalnya setelah itu Kiai nggak tahu. Iya, seperti itu. Terus hari Sabtu alumni pada nelpon ke saya, Pak, ini ada yang terjadi seperti ini. Oke lah, kita klarifikasi saja, kita tenang, klarifikasi. Kiai nggak tahu ada seperti ini, nggak tahu. Hari Sabtu teman-teman alumni itu bergerak untuk mencari akun Suteki ini, pemilik akunnya gitu. Lalu tertujulah ke satu tempat yang ada di Kabupaten Makassar. Kita tahu semua kan di media udah tersebar semua di media. Sampai di sana ketemulah dengan orang yang di akunnya, foto profilnya sesuai dengan yang dipakai akun Suteki itu. Akhirnya dimediasi di Polres. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sebagai alumni juga menghormatilah, ini kan negara hukum. Ini negara hukum. Kita menghormati, kita ke Polres mediasi karena yang bersangkutan yang bernama fotonya dipakai Suteki ini memang laki-laki yang ada di sana, benar laki-laki. Yang berinisial ST ini. Terus dia tidak mengakui, katanya bukan saya Pak, saya tahu apa, wong Facebook saja saya gaptek, tapi punya Facebook, diupdate-nya paling 2 bulan sekali gitu. Orang ini? Yang laki-laki ini. Akhirnya karena nggak ketemu, di pihak Polres meminta agar ada laporan untuk menelusuri akun ini. Karena di sana juga ada saya, juga alumni, tokoh-tokoh alumni datang. Itu tanpa dikomando, kita datang semua tanpa inisiatif dikomando. Sendiri ya? Iya, gerakan-gerakan hati lah. Atau kalau kita membahasakan di internal kita, panggilan jiwa lah, seperti itu. Saya laporkan ke kepolisian dan alhamdulillah gerak cepat ke kepolisian karena alatnya ada di Polda. Kita ke Polres, dari sini bawa ke Polda. Hari malam Ahad itu ya pelaporannya, malam Minggu itu hari Selasa pagi udah ketangkap orangnya. Ternyata ini Sukiti ya. Perempuan ternyata. Setelah dari kepolisian itu
ditemukan ya orang yang sebenarnya. Sebenarnya. Yang iya. benar-benar orangnya. Yang benar-benar orangnya. Yang menulis komentar itu di Facebook itu ternyata perempuan. Bukan laki-laki yang laki-laki. Itu. Jadi perempuan ya. Perempuan. Yang difoto itu laki-laki. Berinisial ST. Dan yang didatangin benar orangnya. Iya. Tapi ternyata orangnya tidak tahu menahu ya. Setelah diselidiki pihak kepolisian, ketemu orangnya ternyata perempuan. Begitu. Jadi kalau dirunut ya secara garis besar ya. Jadi ada kegelisahan masyarakat. Kiai itu sebagai ulama merasa punya tanggung jawab untuk menenangkan, karena ini terus terang virus ini meresahkan bukan hanya masyarakat bawah, dari bawah atas segala strata itu, segala profesi itu tidak ada yang tenang. Bahkan pengusaha banyak yang kolaps gara-gara virus ini. Jadi ya untuk menenangkan yang mulai bergejolak itu Kiai ini mengeluarkan fatwa bahwa ya ini perlu diperjelas ya, Tretan. Jadi perlu dimengerti bahwa maksudnya Kiai adalah ini tetap dengan prosedur protokol kesehatan dari yang dianjurkan pemerintah ya, COVID-19, tapi juga sesuai syariat. Artinya walau keluarganya tidak perlu terlibat di dalam memandikan jenazah itu ya dan mengkafani, tapi perlu juga untuk disaksikan oleh keluarga agar keluarganya tenang dan mau menerima jenazahnya. Jadi begitu sebenarnya tujuannya gitu loh. Tapi mungkin karena kutipan itu yang beredar di Facebook itu ya, itu salah dimengerti mungkin. Jadinya salah persepsi gitu di masyarakat kita. Itu kan di Madura itu kan fanatik ya Pak ya terhadap agamanya ya. Jadi apa-apa yang tidak sesuai syar'i itu kan kadang-kadang menjadi kegelisahan ya. Apalagi familinya sendiri gitu. Kan seperti itu. Jadi begitu Tretan ya. Kemudian si Suteki ini ditelusurin oleh alumni tanpa sepengetahuan Kiai. Kemudian ketemu orangnya ya ternyata aslinya perempuan. Nah, setelah Kiai tahu itu bagaimana reaksinya? Setelah Kiai tahu bahwa ada orang yang mencela beliau gitu. Kiai tahu itu sebelum tertangkap. Hari Senin saya itu karena mungkin banyak alumni yang yang matur, yang menyampaikan ke pihak keluarga. Kalau ke Kiai langsung kita nggak berani. Alumni nggak berani menyampaikan ke Kiai langsung, nggak berani. Mungkin dari putra-putranya, dari keluarga ya ada yang menyampaikan. Ada alumni yang menyampaikan bahwasanya ada insiden inilah, kejadian seperti ini. Udah tanggapan beliau santai, bahkan mengeluarkan lagi maklumat dari beliau bahwasanya ini ijtihad dari saya. Kalau ijtihad itu salah masih mendapatkan pahala 1. Kalau ijtihad itu benar mendapatkan 2 pahala. Artinya yang di awal itu yang bahwasanya mayat COVID-19 yang terinfeksi COVID-19 harus dimandikan itu. Kalau ini perlu diketahui, perlu digarisbawahi, kalau ada orang yang tidak setuju, bahkan ada yang mencela saya ikhlas, saya ridho, tidak apa-apa. Itu daunnya Kiai, tidak apa-apa. Itu sudah keluar, menyebar sebelum orangnya ketemu ini. Belum tahu siapa orangnya. Ya pokoknya ada seperti itu. Udah saya ridho, saya ikhlas, dan saya maafkan. Selesai. Bahkan gak usah ada gerakan apa saja. Itu dari Kiai. Ke alumni semuanya. Tapi yang namanya alumni tetap tidak terima, Pak. Ya, berarti sudah jelas ya bahwa sebagai seorang ulama ya Kiai itu sudah sangat berbesar hati. Jadi sebenarnya sudah dimaafkan. Sudah selesai. Pelaku penistaannya itu ya. Jadi ya yang pelaku ujaran kebenciannya itu sudah dimaafkan sebenarnya. Jadi kalau toh Kiai
fatwanya salah ya, toh itu tetap mendapatkan satu pahala. Kalau benar 2 pahala. Tapi insya Allah ya, karena kita sebagai umat muslim, insya Allah itu benar. Satu lagi Pak Maltuf, itu kan kemarin kan kembalian santri ya, ke pondok pesantren. Itu prosedurnya sudah sesuai protokol COVID yang dianjurkan pemerintah apa gimana? Kalau di Penyepen dan saya rasa juga di pesantren-pesantren yang lain ya, semua pesantren itu semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan kita kalau di Penyepen itu mau memberangkatkan guru tugas harus di rapid test dulu. Terutama terutama yang keluar Madura. Ada guru tugas kan, maksudnya guru tugas itu untuk ditugaskan di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren cabang atau pesantren-pesantren lain, banyak sekitar 370 ya. Kalau tidak salah 370-an itu yang kita tugaskan, yang pesantren tugaskan ke luar. Itu kalau yang di luar Madura itu pasti melalui rapid test. Untuk kembalian semuanya melalui protokol kesehatan. Bahkan kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Iya, kerjasama dengan pemerintah daerah untuk tes suhu tubuh. Kalau yang sakit itu jangan kembali dulu. Apalagi ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID, itu dianjurkan untuk tidak kembali dulu. Dan ini yang kehati-hatian kita. Kita tetap mengikuti apa yang menjadi patokan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Ternyata di pesantren itu protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah ya. Sesuai protokol COVID-19 itu dijalankan. Bahkan ini Penyepen menjadi salah satu pondok pesantren tangguh. Oh iya. Iya, ditetapkan itu oleh Polda. Oleh Polda Jatim. Ditetapkan sebagai pesantren tangguh mengatasi COVID-19. Iya, itu salah satu program. Selamat kalau begitu, Pak. Iya. Jadi itu juga sudah ditetapkan oleh Polda ya. Sudah diakui oleh pihak kepolisian juga bahwa pesantren Penyepen ya, Miftaul Ulum Penyepen sudah menerapkan protokol COVID-19 sesuai prosedur dari pemerintah. Jadi untuk para wali, orang tua, wali santri yang ingin memondokkan anaknya di Miftaul Ulum Penyepen itu sudah tidak perlu was-was atau khawatir. Insya Allah kesehatannya sudah juga dijaga oleh pengurus gitu ya. Jadi tidak asal-asalan tretan ya. Jadi begitu. Ini juga membuktikan bahwa pesantren tanggap COVID. Ya Pak Maltuf ya. Ya, itu sebuah bukti. Itu juga kalau tidak salah ada dokumentasinya kemarin. Ada dokumentasinya. Ya, tretan bisa disimak. Nah, ini dokumentasinya. Jadi kasus hukumnya terus bergulir ya. Kasus hukum terus. Soalnya ya saya kan sebagai pelapor kan. Iya. Saya sebagai pelapor. Sekarang kan udah kita serahkan ke pihak kepolisian, kita serahkan ke pihak yang berwenang. Seperti apa nanti endingnya, ini kan masih proses. Artinya begini, yang bersangkutan ini yang perempuan tadi itu sudah ditangkap. Kan masih ada pertanyaan dari alumni. Kalau dengan keluarga udah nggak ada, kalau dengan kiai udah nggak ada, ini nggak ada. Sudah clear ya? Clear. Antara keluarga tersangka ini. Kalau memang betul dia orangnya. Iya. Siapa saja. Misalnya ada orang lain bukan ini ternyata, fakta hukumnya bukan ini ternyata. Udah nggak, kalau keluarga, kalau kiai nggak ada. Bahkan kita istilahnya etukani oleh kiai itu, dimarahi oleh kiai karena masih melanjutkan hal ini. Yang namanya alumni tetap ini, kalau misalnya ada gerakan apa, maksudnya ini maksudnya kita melanjutkan ke kasus hukum misalnya, itu udah tanpa sepengetahuan beliau. Berarti murni
Murni ini alumni. alumni. Iya, bahkan semuanya nggak ada sangkut pautnya lagi dengan beliau sekarang ini, dengan Kiai, karena Kiai sekarang fokus pada pemulihan, beliau lagi sakit, jadi berusaha kita tidak memberikan beban yang berat, apalagi memberitahu beliau tentang hal ini. Enggak, biarkan ini kita pasrahkan ke pihak yang berwenang, pihak yang berwenang yang memproses. Kita tunggu apakah benar yang sudah ditangkap ini orangnya atau orang lain, jangan-jangan orang lain, gitu kan. Kita kan hanya ingin tahu saja, ya. Nah, seandainya dari awal, ini kan sudah terjadi sekarang. Seandainya dari awal pas rame-ramenya kan udah tahu mungkin yang bersangkutan. Itu langsung bisa kita mengklarifikasi, dan dia bisa menjawab apa yang ingin kita tanyakan, kenapa kok harus terjadi komentar-komentar seperti itu. Bahkan komentarnya ngeri, Pak, kalau melihat itu. Ya, saya sempat membaca juga ternyata komentarnya itu pedes banget, pedes. Iya, pedesnya itu berapa derajat? Pedes dan panas gitu. Jadi kalau saya mungkin sebagai santri juga akan bereaksi yang sama, kurang lebih ya. Karena wajar kalau guru kita dicela itu ya pasti santrinya bereaksi begitu. Ya artinya begini ya. Kalau seandainya pelaku sebenarnya ketika ditelusuri oleh alumni itu keluar dengan dewasa menghadapi, terus memberikan klarifikasi, lebih-lebih permohonan maaf misalnya ya, tidak bermaksud menyinggung atau apa gitu ya, itu mungkin tidak sampai ke kepolisian. Nggak akan, udah selesai. Tapi karena yang didatengin, yang dimunculkan orang lain, itu malah jadi kasus. Iya, itunya. Begitu. Jadi ya berarti kalau dari pihak alumni itu sebenarnya awalnya ya cuma pengen tahu maksudnya apa. Gitu. Terus kalau dia tidak salah, ya nggak apa-apa. Kalau memang dengan komentarnya dia memang merasa tidak salah, dan kalau tidak salah kan kita menganggapnya tetap salah itu kan. Kita selesaikan dengan jalur pengadilan gitu, jalur hukum. Terus kalau misalnya dia merasa salah, dia minta maaf, udah selesai. Minta maafnya itu bukan ke alumni, tapi minta maafnya langsung ke pesantren, kan pesantren yang disebut-sebut itu kan. Terus yang minta maafnya langsung kan ke kiai, pesantren juga, ajaran pesantren juga. Ajaran pesantren yang dibilang bla bla bla. Iya, masa pesantren ngajarkan seperti itu? Pesantren itu kan untuk ini kan, untuk memperbaiki moral. Iya, akidah umat. Akidah umat, iya, seperti itu. Masa dibilang ya yang seperti kita tahu lah. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita tahu, kenapa kok harus demikian. Ya. Sekarang kan nasi sudah menjadi bubur ya, tinggal dimakan buburnya ya. Iya, tambah ayam nanti. Jadi bubur ayam. Nah, kalau kita seperti sekarang ini, goalnya itu dari pihak alumni itu apa terhadap kasus ini? Goalnya apa? Tujuan akhirnya itu? Tujuan akhirnya kita hanya ingin mengetahui fakta di balik itu. Apakah kalau dia memang benar, yang melakukan ini tersangka dengan inisial UZ ini bukan orang lain lagi ya, terus motifnya itu apa gitu kan, motifnya itu apa, kok bisa sampai seperti itu ya. Kalau udah selesai di situ ya udah selesai kita. Kalau misalnya masalah hukum ya udah, ini kita negara hukum, sesuai prosedurnya, sesuai prosedur itu. Alumni, dari alumni seperti itu, tidak ada lain. Tapi kita pasrahkan ke pihak yang berwajib. Iya. Gitu, gak ada lagi. Jadi tinggal menunggu proses hukumnya berjalan. Dan kesimpulannya itu yang ditunggu adalah fakta ya. Fakta dari di balik insiden ini apa kan gitu. Kemudian tapi di balik kesusahan atau kejadian yang tidak menyenangkan kan pasti semua ada hikmahnya. Apa nih hikmahnya gitu? Hikmah
Ya, sangat banyak sekali, terutama untuk saya pribadi ya, saya sebagai alumni Penyepen ya. Sebagai alumni Pondok Pesantren Miftahuul Ulum Penyepen, kita ini sudah terasa sebagai saudara, alumni semuanya tersentuh dan kita bisa komunikasi semua itu kayaknya tanpa dipandu ya, tanpa diundang. Biasanya kalau kalau mau mengadakan undangan, kalau mengadakan acara kita ngundang orang, ngundang alumni, biasanya ada aja yang tidak datang. Kalau ini semuanya nggak usah diundang, mau datang gitu. Bahkan simpatisan-simpatisan yang lain dari pesantren-pesantren lain itu banyak loh, alumni-alumni. Iya, dari pesantren-pesantren lain. Yang dari pesantren lain iya, mau ikut mendukung. Mungkin ya motifnya karena apa? Karena ini kalau kebetulan ke kiai saya, atau kebetulan ini adalah seorang kiai yang harus dijaga marwahnya. Kalau istilahnya orang Madura itu bapak bebuh guru ratoh, itu ada 4 hal itu yang sangat dijaga kehormatannya ya. Kedua orang tua kita, terus guru kita, dan pemimpin kita, itu yang harus dijaga. Mungkin ini yang lekat di kalangan kita, kalangan orang Madura, sehingga semuanya pada kompak. Dan ini nggak ada motif politik, nggak ada apa, semuanya pada bergerak, memang panggilan jiwa lah. Iya, panggilan hati kita semua bergerak ini untuk membela kiai. Ini bukan personalnya lagi, kita bukan membicarakan tentang personal, tapi membela tentang guru, membela kiai, akidah juga akidah, karena kiai itu sebagai pewaris dari ajaran Nabi ya. Ini yang tidak bisa ini harga paten itu dah, harga mati itu. Ya, jadi ini gerakan hati ya ternyata ya. Jadi semua elemen bahkan dari pesantren lain itu semuanya bergerak, solidaritas ya, itu semua panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Baik. Jadi seperti itu faktanya ya Tretan ya. Semoga tidak ada lagi fitnah atau dusta di antara kita semua ya. Apalagi sama orang Madura ya kita sebenarnya kalau sama orang Madura ya khususnya itu kita seharusnya saling menjaga gitu. Jadi janganlah ada insiden seperti ini lagi, jangan ada usaha-usaha untuk memecah belah ya. Membuat kekacauan ya, keributan gitu. Kita saling menjaga dan saling support satu sama lain, apalagi seperti kondisi seperti sekarang ini, lagi pandemi gitu ya. Kita harus ekstra hati-hati, jangankan membuat sesuatu yang ini, kita menjaga keluarga sendiri aja sudah repot Tretan ya. Ya, jadi jaga diri dan keluarga dari virus. Jaga kebersihan juga ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada hal yang mau disampaikan kepada pemirsa ini tentang apapun yang berhubungan dengan ini ataupun COVID ini? Ada beberapa hal ya yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pesan saya sebagai pribadi, ini juga khususnya untuk saya ya, agar kita ini sekarang masuk di era yang sangat canggih. Sekarang ini, kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu ya. Sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Sosmedmu harimaumu. Jadi harimaunya lebih banyak sekarang. Lebih banyak. Bahkan saya sangat terkejut ketika tahu penjelasan dari pihak kepolisian, khususnya dari Polda ya. Melacak akun itu, melacak kejahatan versi medsos itu lebih gampang dari melacak kejahatan di dunia nyata. Oh ya. Iya. Dari cybercrime Polda Jawa Timur. Karena alatnya ada di Polda. Kalau mungkin ada orang membunuh atau mencuri, bisa hilang jejaknya, bisa. Orangnya dicari bisa nggak ketemu. Bisa nggak ketemu. Kalau medsos ketemu. Saya pakai HP sambian misalnya, saya nyuri HP sambian. Kemudian saya upload misalnya di luar negeri, di Malaysia. Saya menghina orang, mencaci orang, membunuh karakter orang. Itu langsung bisa diketahui. HP sampean hilang, siapa yang nyuri, di mana tempatnya, bisa diketahui. Jejaknya itu sangat jelas, jejak digital itu tidak akan hilang.
Makanya saya itu terkejut. Loh, iya. Berarti pesan saya kepada saya sendiri dan kepada pemirsa semuanya, Tretan semua, kita hati-hati memakai medsos, memakai HP, memakai ini yang canggih ini, karena ada di bahkan nasib kita ada di sini. Ada di jempol kita ini. Kita harus serba hati-hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menghadapi pandemi yang belum selesai ini tentang virus corona COVID-19, bagaimana kita itu selalu waspada, menjaga diri, jaga kesehatan kita ikuti protokol pemerintah, terus dan jangan lupa berdoa. Itu yang terpenting. Jangan lupa berdoa. Ikhtiar dan doa. Iya. Walaupun mungkin di dunia sama-sama menghadapi ini ya, menghadapi pandemi semua, mungkin di Indonesia masuk yang belum begitu parah. Kenapa? Mungkin doa-doa para ulama, doa-doa kita sebagai santri, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Ya, kesimpulan akhirnya ya Tretan ya, bijaklah menggunakan sosial media. Jadi kalau dulu kita cuma punya satu mulut ya, kita itu sekarang punya banyak harimau gitu. Mulutmu harimaumu ya satu dulu. Kalau sekarang itu banyak harimaunya gitu. Jadi salah tulis status saja. Oh iya. Atau hate speech atau apa hate speech? Ya itu. ujaran kebencian gitu kepada seorang atau kepada tokoh itu. Wah, risikonya besar ternyata dan sangat mudah melacak itu. Sangat mudah. Dengan alat yang dimiliki oleh pihak kepolisian saat ini gitu. Jadi retan semua hati-hati. Kita jaga perdamaian, persatuan dan kesatuan, sopan santun ya, sopan santun gitu. Santun bersosmed itu ternyata memang sangat penting. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Ya, sebagai penutup, tadi sudah disampaikan juga agar selalu menjaga kesehatan, kebersihan dan selalu berdoa gitu ya. Semoga kita semua terhindar dari wabah Covid ini. Amin. Selamat dari wabah Covid ini dan semoga wabah Covid ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi Indonesia dan dari dunia ya. Baik, sekian dulu Tretan semua ya. Kesempatan kali ini dengan tema apa tadi itu? Suteki ya. Bukan suketi ya. Bukan suket. Oke. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak terjadi lagi insiden yang sama. Ya, betul. Ya begitu ya. Pak Maltuf. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Ya. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.